gimana sih cara kita bisa tahu atau biar peka gitu, eee, bisa nangkep pesan dari malaikat? Salah satunya adalah, kita hening, mengheningkan, pikiran, terus ucapan juga, intinya kayak puasa gitulah. Maksudnya kenapa? Jadi kan setiap hari ini kita ini kan selalu disibukkan dengan, eee, berita-berita yang tidak enak seperti gosip artis atau berita politik, terus belum lagi kita ada mungkin masalah dengan teman, orang tua, kerjaan, seperti itu kan dunia itu benar-benar sibuk gitu kan supaya kita, memusatkan perhatian kepada hal-hal yang sebenarnya itu tidak tidak membawa, perkembangan buat spirit gitu kan. Tidak ada gunanya kita juga, memberi atensi, perhatian kepada hal-hal yang sia-sia seperti itu. Jadinya, ya maksud hati mungkin kita seharusnya bisa membaca pesan malaikat itu malah karena kita disibukkan dengan pikiran-pikiran, dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kayak gitu. Jadi, uh, mungkin ada pesan malaikat yang sampai karena pikiran kamu sibuk, jadinya ya tidak bisa. Makanya, seperti anggapannya gini, malaikat tuh udah ngomong sama kamu. Tapi karena kamu cuekin dia, karena kamu fokus ke berita-berita atau gosip atau apa, jadinya ya malaikat berasa dicuekin, ya udah dia pergi, mungkin anggaplah seperti itu. Padahal sebenarnya dia nggak pergi, cuma kamunya aja yang mungkin dikasih tahu tuh nggak dengar atau nggak peka seperti itu. Jadi mulailah berlatih hening, misalnya makanya kamu disuruh sholat atau meditasi itu sebenarnya biar kamu tuh rileks, biar namanya rileks kan nggak ada beban pikiran, nggak ada emosi yang dipendam seperti iri hati, dendam, kok dia begini-begini, seperti itu. Jadi biar kita tuh rileks, nggak tegang. Terus jadi kalau udah pikiran udah rileks kayak gitu, pesan semesta pun, malaikat pun juga bisa ditangkap kok, gampang malah sebenarnya kalau kita mau refleksi diri, coba ikut, banyak-banyak kegiatan yang dapat membuat kita rileks, misalnya jalan kaki atau olahraga ringan, jogging, seperti itu. Bahkan makanya saya selalu kenapa saya bisa, eee, bisa menangkap pesan malaikat, kenapa? Saya tuh juga salah satu meditasi saya tuh ya goes gitu. Kalau goes itu kan bikin saya rileks, bikin saya tenang meskipun gue sambil kerja itu kan eh, banyak kendaraan bermotor, polusi, terus belum lagi terik matahari. Tapi karena saya nikmatin, saya enjoy, justru saya sambil bisa apa sih namanya visualisasi tentang cita-cita saya, masa depan saya. Makanya justru dari situ saya banyak menerima pesan-pesan malaikat. Nah, jadi itu aja sekelumit pengalaman saya. Mungkin kalau ada yang kurang bisa dikritik, silakan. Ini tidak untuk diyakini, hanya sharing-sharing pengalaman saja. Terus dan juga mungkin kalau ada yang skeptis dengan malaikat ya sah-sah saja, tapi kalau disuruh buktikan ya mana bisa gitu kan, namanya pengalaman, mana ada uji empiris gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua, sekalipun saya bisa mengetahui kalau malaikat itu berkomunikasi dengan saya, bukan berarti saya itu istimewa, tapi karena memang indrawi saya itu sensitif terhadap hal-hal yang demikian, jadi lumayan membantu untuk menjalani hidup saya sesuai tuntunan ilahi. Nah, yang pertama, gimana sih cara saya tahu kalau malaikat itu lagi komunikasi dengan saya? Misalnya ada nih peristiwa berulang, misalnya saya lagi santai, lagi rileks gitu kan, menjalani hari, misalnya saya mau pergi kerja gitu kan. Nah, pas di tengah jalan itu saya lagi ngegoes misalnya, itu tiba-tiba misalnya kaki saya kepentok gitu sama papasan sama motor gitu. Terus ada lagi
misalnya hampir hampir nyenggol orang kayak gitu. Nah, itu tuh pasti saya mikir ini kenapa peristiwanya itu berulang dan berurutan gitu, dan agak-agak was-was gitu kan, jadi nggak enak, ini maksudnya apa sih kan gitu. Nah terus ternyata bener aja, pas saya nyampe di tempat kerja itu tuh temen ada, dia komplain masalah kerjaan. Nah dari situ kan saya nggak enak kan, mungkin ini tadi arti dari pesan malaikat itu, bahwasanya mungkin saya disuruh hati-hati, ada kejadian nggak enak, tapi ya balik lagi ke kitanya sendiri, sabar apa enggak gitu kan. Kalau kita sabar ya bisa jadi itu kebaikan, atau ada hal yang mungkin bisa kita pelajari dari sana. Nah terus yang kedua, ada lagi nih peristiwa berulang berurutan, dan itu berurutannya itu banyak, misalnya lebih dari kurang lebih 3 kali, dan itu benar-benar nggak enak, beda dari peristiwa berulang yang sebelumnya itu mungkin cuma disuruh hati-hati. Nah yang kalau ini benar-benar nggak enak, misalnya waktu sebelum kerja itu ya pala kepentok tembok, atau mungkin hampir senggolan, hampir tubrukan sama motor orang, atau mungkin uh, jalanan itu ada lubang atau gimana, itu kan bawahnya nggak enak gitu. Tapi pas saya cek di tempat kerja tuh nggak ada apa-apa, mungkin sebenarnya nggak ada masalah. Nah dari situ saya berpikir, oh jangan-jangan ini mungkin balasan untuk karma saya yang jelek gitu kan. Jadi saya diminta untuk sabar gitu kan, karena mau dibersihkan nih karma-karma jelek kamu, biar nanti kamu bisa uh, fokus lagi untuk uh, ngejalanin hari kamu, biar fokus belajar atau apa gitu. Nah selanjutnya, emang malaikat itu apa? Cuma bisa memberitahu hal-hal yang bersifat bersifat yang hal-hal yang buruk saja, atau yang sebab akibat, yang enggak juga. Karena seringkali saya juga dihibur kok sama malaikat, misalnya gini, saya lagi pusing masalah finansial saya gitu kan, punya kewajiban, terus sedangkan kerjaan juga belum beres gitu. Saya lagi pusing kayak gitu pas saya lagi ngantri di pom bensin. Nah tiba-tiba nggak tahu, kepala saya, mata saya tuh tertuju sama selusuran tembok itu, dan saya ngeliat ada koin koin 100 atau 500 perak atau 200 perak, saya lupa. Nah dari situ kan uh, saya tuh melihat itu tuh langsung sepertinya terhibur gitu kan, kok tahu-tahu ada koin di sini, dan herannya kenapa saya juga harus ngeliat ke susuran tembok itu, padahal ya fokusnya yang ngeliat di pom bensin aja gitu kan. Tapi pas ngeliat koin itu, hati saya tuh jadi senang, jadi terhibur gitu ya. Ternyata ada pesannya itu, nggak usah khawatir, nanti finansialnya membaik. Dan gak lama setelah itu ya alhamdulillah gaji saya naik. Jadinya benar-benar apa ya, benarlah kalau di firman Tuhan itu, di Al-Quran itu, malaikat itu selalu menghibur hamba-hamba yang sedang bersedih gitu kan. Nah terus udah gitu apalagi selain untuk menghibur sama memberitahu kalau ada hal-hal yang tidak enak. Nah ada lagi nih bahasa mereka yang paling sulit dimengerti pesannya itu ya Pak, angka kembar. Nah angka kembar ini itu yang paling apa ya, nguras otak lah, nguras emosi juga. Masalahnya kenapa? Kadang kita dikasih angka kembar itu juga was-was gitu kan, apakah ini angka kembar yang bagus atau bikin gelisah. Karena memang saya pernah dapat angka kembar itu berturut-turut juga, jadi 3 hari berturut-turut angka yang sama. Jadi angka kembar itu nggak mesti angka sama berulang, atau bahkan ada angka kembar itu beda-beda angka, tapi dia tuh
berturut-turut gitu. Nah, angka kembar yang berturut-turut gitu, misalnya jeda waktunya tuh nggak nggak 1 hari 2 hari, tapi dalam 1 hari sekaligus gitu bisa ngelihat angka kembar bisa 5 kali gitu kan. Itu kan jadi takut, itu maksudnya kenapa, kayak gelisah gitu kan. Nah, sedangkan angka kembar yang bikin bahagia itu juga ada sih, cuma saya nggak bisa bilang itu artinya apa, karena memang angka kembar yang bikin bahagia itu tuh butuh waktu kurang lebih 5 tahun supaya saya bisa ngerti. Dan definisi angka kembar artinya apa tidak sesuai dengan yang kamu cari di internet gitu, nih artinya apa 11 11 12 12, nggak bisa seperti itu, karena tiap orang pengalaman spiritualnya itu berbeda-beda, jadi tergantung dia emosi yang dia dapat waktu melihat angka kembar itu seperti apa. Ya balik lagi, permasalahannya bagaimana, apakah kaitannya dengan finansial, asmara, atau mungkin keluarga atau karir seperti itu. Nah, untuk sementara ini sih yang saya alami berkenaan dengan komunikasi dengan malaikat itu ya sebatas itu saja. Tapi apakah dengan berkomunikasi dengan malaikat itu kita bisa mencari solusi atas permasalahan hidup? Itu tidak. Jadi gini, malaikat itu sifatnya hanya membimbing dan menegaskan keberadaannya dia saja. Maksudnya, saya ada di sini loh bersama kamu, jangan khawatir, saya hibur kamu. Hanya sebatas itu. Jadi, kalaupun kamu punya masalah ya harus dipecahkan sendiri ya, dicari solusinya sendiri, itu untuk mendewasakan kalian dalam menjalani hidup gitu kan. Malaikat tidak bisa ditanya-tanya untuk bagaimana kamu cari solusi. Kalau untuk cari solusi ya kamu harus berusaha sendiri mencari jalan keluar, bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman atau berdoa kepada Tuhan seperti itu. Jadi kalau komunikasi yang seumpama manusia itu berkomunikasi dengan malaikat, setahu saya belum ada ya sejauh ini, karena sebenarnya yang saya tahu itu komunikasi dengan malaikat itu hanya bersifatnya satu arah, dari malaikat ke manusia, tidak bisa dari manusia ke malaikat. Jadi kalau ada yang mungkin bertanya, kok ada yang bisa itu, saya kurang tahu ya, mungkin punya teknik khusus atau apa, saya kurang paham. Nah, terus gimana caranya biar bisa kita tahu kalau malaikat itu yang mengirim pesan, bukan dari iblis atau apa? Jadi seperti yang tadi saya bilang, malaikat itu punya ciri tertentu dalam menyampaikan pesan yang tadi seperti saya bilang, lewat peristiwa berulang berturutan, angka kembar. Nah, sedangkan iblis tidak memakai cara itu, dia kebanyakan lewat pikiran seperti hal-hal yang buruk, misalnya bunuh diri, ngedorong temen, atau misalnya menghasut dengan cara bisik-bisik yang membuat hati itu gelisah gitu. Enggak ya, beda banget pokoknya. Kalau malaikat itu benar-benar sifatnya menghibur, dan dia selalu menuntun kita untuk hati-hati dalam berperilaku, atau mungkin ada kejadian dalam waktu dekat misalnya kayak gitu. Jadi dia nggak bisa mengerambah masa depan juga ya, yang dia biasanya kasih pesannya itu yang berdekatan waktunya saja seperti itu. Nah, terus gimana bisa tahu caranya kita ngerti kalau? Jadi saya di sini mau berbagi pengalaman tentang malaikat yang berkomunikasi dengan saya. Nah, jadi sebelumnya saya ingin tegaskan kalau malaikat itu adalah entitas ilahi yang membimbing manusia, terlepas dari keyakinan atau agama apapun yang dianut oleh manusia itu sendiri. Bahkan ateis pun mungkin juga dibimbing oleh malaikat, walaupun mereka mungkin tidak sadar. Nah, yang kedua, malaikat